神功还没我应变。你还记得否？他是我的。爷，资质太差，出去，朱雀星早就毁灭了。有人选择这么个家伙。 留下！我给你留个全尸。一笔一笔记着。 Halo guys, welcome back to KD Universe. Mari kita lanjutkan spoiler untuk Abang Wanglin lagi nih. Episode terbarunya 93, udah jauh banget ya kan? Nah, Mimi juga penasaran akan kelanjutannya. Kalau kita melihat dari spoiler sebelumnya, kita melihat itu si Wanglin mencuri giok surgawi bersama dengan Tu Tian ke berbagai sekte. Setelah cukup, si Wanglin menyerapnya guys, kembali ke sekte pemurnian jiwa. Cuman tiba-tiba Chu Chueze, ketua negara Phoenix, itu muncul ke tempat Wanglin latihan. Wah, dia mau ngapain ya kira-kira ya? So, maka dari itu kita pun masuk ke intro ya guys ya. Hehehe. Yang ternyata guys, kedatangan ketua Chu Chueze ke sini buat menagih janji kuno yang dibuat antara negara Phoenix dengan sekte pemurnian jiwa. Jadi ceritanya gini, dulu sekte pemurnian jiwa pernah berjanji pengen meminjamkan bendera 1 miliar jiwa kepada negara Phoenix. Karena negara Phoenix membutuhkannya guys untuk berlindung dari serangan klan immortal. Tapi Tu Tian langsung menolak janji itu. Dia bakal mengingkarinya karena dia menduga ketua Chu Chueze cuma pengen menipunya doang guys. Tentu ketua Chu Chueze kesal, langsung mengumpulkan kekuatan dan melancarkan serangan ke arah Tu Tian. Sehingga terjadilah pertarungan di antara mereka guys. Melihat adanya bahaya, Tu Tian tidak mau kalah. Mengeluarkan bendera 1 miliar jiwanya untuk menang serangan dari ketua Chu Chueze. Terciptalah ledakan yang begitu besar di mana-mana guys. Sambil bertarung, ketua Chu Chueze terus menenangkan Tu Tian, meyakinkan dia kalau dia nggak bakal menipu. Tapi dia berniat meminjam bendera itu selama 10.000 tahun. Buset, lama bener ya. Secara hidupnya ketua Tu Tian itu aja tersisa sedikit lagi guys, beberapa tahun ke depan. Itu mah emang niatnya nyuri doang tuh. Tu Tian menjadi semakin tidak terima, memadatkan kekuatan dari benderanya, mengaktifkan teknik rahasia, yaitu pemanggilan sebuah jiwa yang kuat berada di ranah Askendan. Melihat teknik tersebut, ketua Chu Chueze langsung paham. Teknik ini berbahaya nih, harus dia waspadai. Alhasil ketua Chu Chueze ingin mencegah pemanggilan teknik ini, dia pun melancarkan teknik api suci Phoenix. Jadi teknik api suci Phoenix merupakan teknik tingkat tinggi yang bisa menghancurkan apapun di sekitarnya, sehingga keluar. Terciptalah ledakan super besar guys akibat serangan tersebut. Sekarang sekte pemurnian jiwa sampai sudah rata dengan tanah, tersisa goa tempat kultivasinya Wanglin. Itu pun gara-gara dilindungi oleh Tu Tian. Tu Tian berhasil menghindari teknik api suci menggunakan teknik pelarian diri. Dia segera menyelesaikan tekniknya, yaitu menyatukan sebuah jiwa menjadi setara dengan kultivator Askendan. Sehingga terciptalah pertarungan epik yang berlanjut guys. Chu Chueze mengeluarkan pedang terkuatnya, yaitu pedang api Phoenix. Senjata ini adalah senjata surgawi warisan dari generasi pertama. Jiwa milik Tu Tian tidak gentar guys. Sehingga terjadilah pertarungan antara mereka, ketua Chu Chueze melawan jiwa tahap Askendan. Sayangnya pedang Phoenix terlalu kuat membuat jiwa milik Tu Tian itu langsung oleng. Tidak hanya pedang Phoenix, ketua Chu Chueze mengeluarkan labu ajaib yang bisa menyerap teknik milik musuhnya. Tapi cara itu tidak berhasil. Malahan labu ajaib itu dihancurkan karena tidak kuat menahan kekuatan dari jiwa Askendan.
我应变。 Tidak melekang kesempatan, jiwanya Tu Tian melesat maju, menyerang membuat Chu Cui kewalahan. Itu membuat ketua Chu Cui berpikir nih, kalau terus melanjutkan pertarungan ini, kemungkinan dia bakal terluka parah. Apalagi sekarang dia harus bertarung melawan klan Immortal ya kan, jadi dia harus menyimpan kekuatannya. Namun karena nggak ada cara lain, ketua Chu Cui pun menang serangan dari sang musuh terus menerus. Kekuatan jiwa milik Tu Tian terlalu kuat. Alhasil, akhirnya ketua Chu Cui pun melancarkannya namanya Segel Phoenix. Jadi, Segel Phoenix merupakan teknik yang sangat luar biasa. Diwariskan secara khusus kepada dia dari generasi yang sebelumnya guys. Teknik ini memiliki kemampuan pertahanan dan penyerangannya super kuat. 你还记得否？ Diperkirakan teknik ini bisa menghancurkan formasi pelindung milik sekte-sekte besar yang terdapat di dunia ini. Namun, teknik ini juga memiliki satu kelemahan, yaitu harga yang harus dibayar itu besar banget guys. Bayaran apakah itu yang tahu cuma ketua Chu Cui seorang. Dia terpaksa menggunakan teknik ini karena mau tidak mau, sehabis dia menghancurkan jiwa Ascendan, dia masih harus bertarung melawan Tu Tian guys. Sembari merapalkan kekuatan, dia terus mencoba membujuk Tu Tian agar meminjamkan bendera 1 miliar jiwa. Sampai-sampai dia berjanji bakal membantu Tu Tian berkultivasi peningkatan kekuatannya, bakal membangkitkan sekte pemurnian jiwa. Sayangnya semua tawaran itu ditolak oleh Tu Tian mentah-mentah. Dia nggak maulah menjadi budaknya ketua Chu Cui. Memilih lebih baik sektenya hancur daripada jadi budak. Karena sudah begini tidak ada kata mundur. Tu Tian bersiap mengeluarkan jiwa terkuatnya, yaitu jiwa keempat guys, yang terdapat di dalam bendera jiwa. Diketahui jiwa keempat ini merupakan penyempurnaan jiwa dari seseorang yang memiliki 3 elemen roh yang langkahnya bukan main. Kalau semisal si Hongtae punya 5 kan, kalau orang ini punya 3. Saking kuatnya jiwa ini bisa menyaingi praktisi di ranah puncak Ascendan. Tapi kekurangannya, penggunanya harus mengorbankan umurnya guys. Wah, karena Tu Tian sudah tidak peduli lagi, dia pun memanggil jiwa keempat dan menyerang ke arah Chu Cui sehingga tuar. Dengan mudahnya jiwa keempat menembus pertahanan ketua Chu Cui bahkan melukainya. 你们二人 Dan yang menariknya adalah ternyata ketua Chu Cui sengaja menunggu serangan ini. Dia datang itu bukan untuk meminjam bendera 1 miliar jiwa guys, melainkan dia sengaja pengen menangkap jiwa keempat yang terdapat di dalamnya. Jadi rencana dia adalah sengaja menyerap jiwa keempat ini supaya dia mendapatkan kekuatan tambahan. Oh, pantesan aja. Segera dia mengeluarkan labu merah kecil yang berisikan api surgawi untuk menangkap jiwa tersebut. Tapi tentu saja jiwa keempat ini tidak mudah untuk ditangkap, membuat tubuh ketua Chu Cui penuh dengan luka ketika proses penangkapan ini. Tidak buang banyak waktu, akhirnya ketua Chu Cui harus menggunakan kekuatan domainnya guys, yang bisa membekukan waktu di sekelilingnya, alias menghentikan waktu. Dengan teknik itu, barulah dia bisa berhasil menangkap jiwa keempat dan langsung dia simpan. 怎会在红蝶手中？ Dan setelah itu, dia langsung melesat maju, menyerang ke arah Tu Tian ingin membantainya. Tetapi tiba-tiba tuar. Wali kita muncul menahan serangan tersebut, bahkan mengeluarkan aura yang menyeramkan. Wah, akhirnya Lord kita muncul nih. Kita beralih ke sisi wilayah timur benua Phoenix. Tiba-tiba di sana muncul sebuah kabut hitam yang pekat. Kabut itu berisikan para anggota dari klan Immortal. Mereka secara bersamaan menyatukan kekuatan, ingin membangkitkan pohon leluhur buat melakukan penyerangan besar ke pusat benua Phoenix, yaitu tempatnya ketua Chu Cui. Mereka dendam banget guys kepada semua praktisi yang terdapat di planet Phoenix ini. Apalagi kalau kita ingat cerita dulu, leluhur mereka itu sudah dikalahkan karena juga pengen menguasai planet ini.
Tapi mereka sekarang sudah berbeda nih. Sangat yakin bisa mendominasi seluruh daerah karena ternyata mereka memiliki sebuah rencana busuk. Diam-diam mereka sudah menanamkan benih pohon leluhur di 4 titik ujung planet. Ada wilayah barat, wilayah timur, wilayah utara, dan wilayah selatan. Nah, itulah yang bakal menjadi titik balik pertempuran ini, guys. Tidak lama dari itu, muncullah seorang tetua yang berasal dari Sekte Mayat Yin. Mereka bekerja sama dengan klan Immortal untuk menggali informasi yang terdapat di benua ini. Tetua itu mengatakan kalau Ketua Chu Chui, sang pemimpin Phoenix, sedang bertempur melawan Tu Tian yang berasal dari Sekte Pemurnian Jiwa untuk merebut bendera 1 miliar jiwa. 午夜数咒时，却好属于默默。 Tapi di satu sisi ada informasi tambahan. Muncul orang lain yang memiliki aura menyeramkan menghentikan pertarungan itu. Yang tidak lain adalah Wang Lin, guys. Kita kembali lagi ke sisi Wang Lin. Ketua Chu Chui terpukul dan terkejut dengan kemunculan Wang Lin di hadapannya ini. Tubuhnya langsung sedikit gemetaran karena merasakan kekuatannya sudah berbeda. Apalagi Tu Tian. Sekarang dia merasakan Wang Lin itu sangat berbeda daripada sebelumnya. Wang Lin pun mengatakan, guys, dia menegaskan dirinya bertindak atas nama Ye Wu-you, yaitu tokoh legendaris pendiri pertama dari negara Phoenix. Diketahui nama Ye Wu-you ini sangat rahasia dan cuma diketahui oleh penerus Phoenix setiap generasi. Mendengar nama itu, Ketua Chu Chui panik bukan main, memberikan hormat kepada Wang Lin karena berarti Wang Lin bukanlah orang biasa yang memiliki hubungan dengan sang pemimpin pertama. Setelah itu, Wang Lin menyuruh Ketua Chu Chui agar pergi dari sini. Ketua Chu Chui langsung nurut, guys, dan pergi dari sana. Tapi Tu Tian masih tidak terima dan meminta agar mengembalikan jiwa keempat. Namun wali menenangkan dia. Dia mengizinkan Ketua Chu Chui membawanya pergi untuk dipinjamkan selama 3 tahun. Itu sisi baiknya, guys. Sisi buruknya, wali masih tidak terima akan perbuatan Ketua Chu Chui dulu yang pernah mencoreng nama baiknya Wang Lin. Oleh karena itu, wali menyuruh dia memotong 3 jarinya, guys, untuk menebus dosanya yang sudah berbuat licik. Buat kayak lupa, si Ketua Chu Chui menyuruh muridnya Liu Mei untuk menghabisi Wang Lin dan mencuri kekuatan domainya. Karena Ketua Chu Chui takut sama Wang Lin, dia membawa-bawa nama Ye Wu-you, sang generasi pertama negara Phoenix, yaitu penguasanya. Mau tidak mau dia nurut. Dia memotong ketiga jarinya dan segera kabur dari sana, guys. Gila ngeri ya. Tapi pertanyaannya, kenapa si Wang Lin bisa membawa nama Ye Wu-you ya? Ini menjadi pertanyaan kita semua. Saat Ketua Chu Chui menjauh, dia masih kesal bukan main. Tidak menyangka sebenarnya generasi kedua, yaitu Ye Wu-you, masih hidup. Padahal dulu generasi ketiga sudah menjebaknya dengan bantuan para praktisi asing demi melenyapkannya. Alhasil setelah berfikir cukup lama, dia menduga, guys, kemungkinan selama ini Ye Wu-you bukanlah lenyap, melainkan cuma tidur panjang. 同闭关，今日从现在起，任何 Setelah Ketua Chu Chui pergi cukup jauh, tiba-tiba tubuhnya Wang Lin lemas dan terjatuh pingsan. Tu Tian tentu kaget. Dia segera mendekatinya dan menyadarinya. Sebenarnya Wang Lin tadi dirasuki oleh seseorang, guys. Tidak lama dari itu, Wang Lin pun membuka mata, membuat Tu Tian kaget. Dia dengan jelas melihat di dahinya muncul sebuah mutiara hijau, yaitu mutiara surgawi. Dan di dalamnya terdapat seseorang yang memiliki aura super kuat, yaitu Setunan, guys. Nah, menjelaskan ya buat kalian bingung. Ternyata Setunan, gurunya Wang Lin, itu sebenarnya adalah pemimpin generasi kedua negara Phoenix yang memiliki nama lainnya, yaitu Ye Wu-you. Oh, jadi Ye Wu-you generasi kedua, bukan generasi pertama. 资质太差。出去，朱雀星早就毁灭，竟然选择这么个家伙。
Makanya ketika Chu Chuece melihat dan mendengar nama Ye Wuyo, walaupun dia terkenal sangat kuat, dia langsung takut guys. Tunduk mendengarnya. Kalau kalian ingat di awal-awal episode, Setunan itu dikejar oleh banyak praktisi dan bertarung melawan seseorang kan? Nah, sepertinya yang dia bertarung itu adalah generasi ketiga dari penguasa negara Phoenix. Tentunya Setunan berhasil menakut-nakuti ketua Chu Chuece. Mantap ya. Berarti bisa dibilang sekarang Setunan sudah bangkit nih. Yang berarti juga Wang Lin kita sudah menerobos ke transformasi jiwa. Sebenarnya Setunan tidak menyangka sih dia bakal bangkit secepat ini. Dia berjanji akan membantu Wang Lin membalaskan dendam dan membangun kembali sekte pemurnian jiwa. Tu Tian pun memberikan hormat dan berterima kasih. Ternyata sebenarnya dia kenal sama Setunan guys. Setunan ini namanya sangat terkenal di masa lalu. Bahkan jauh lebih terkenal daripada pemimpin Phoenix generasi pertama. Tapi karena umurnya sudah terkuras habis nih, akhirnya Tu Tian memutuskan untuk mengorbankan dirinya dan memasukkan jiwanya ke dalam bendera 1 miliar jiwa untuk memperkuat bendera itu. Dia percaya kepada Wang Lin guys, akan menjadi penerusnya buat memegang bendera 1 miliar jiwa ini. Dan akhirnya Tu Tian pun meninggal di tempat. Sebenarnya dia masih memiliki beberapa tahun. Cuman gara-gara dia korbankan umurnya untuk memanggil si jiwa keempat, maka umurnya pun habis guys. Wali merasa terharu dan sedih. Walaupun bisa dibilang pertemuan mereka itu cuma sebentar, tapi Wali menganggap Tu Tian sebagai gurunya juga. Wali memberikan penghormatan terakhir, berjanji akan membalaskan dendamnya kepada ketua Chu Cui yang sudah menghancurkan sekte pemurnian jiwa mereka. Setelah itu, Setunan berencana mencari tubuh baru agar bisa dia rasuki. Kalau dia memiliki tubuh baru, otomatis bisa berpetualang bersama Wang Lin. Setelah dia mencari menggunakan kekuatan spiritualnya, dia menemukan sebuah tubuh jenius yang cocok untuk dia rasuki. Tapi orang tersebut berada di kutub utara guys. Aduh, jauh banget. Setunan mengajak Wang Lin untuk menemaninya ke kutub utara mencari tubuh tersebut. Nah, singkat cerita, perjalanan dilakukan. Di tengah perjalanan, mereka berdua saling bercerita dan mengobrol petualangan Wang Lin selama Setunan tertidur. Mendengar cerita itu, ada satu hal yang membuat Setunan tertarik, yaitu binatang nyamuk miliknya guys. Dia pengen lihat, sampai-sampai pengen dia pinjam untuk dirinya teliti. Awalnya Wang Lin tolak, karena sekarang aja udah terlihat kalau binatang nyamuknya ketakutan ketika merasakan kekuatan Setunan. Apalagi kalau diteliti kan pasti bakal disiksa tuh. Setunan terus membujuk dan Wang Lin pun setuju untuk meminjamkannya. Setelah itu Wang Lin juga bercerita soal Cirem miliknya, yaitu kekuatan yang sangat kuat dan misterius. Itu membuat Setunan kaget, tapi dia memperingatkan kepada Wang Lin, jangan pernah menunjukkan kekuatan itu kepada siapapun. Yang ternyata guys, yang namanya Cirem itu merupakan energi langka yang diburu dan dihancurkan oleh sebuah aliansi praktisi kuat karena dianggap sangat mengancam. Cirem ini memiliki hubungan dengan metode kultivasinya Setunan yang sangat langka sekarang. Mendengar itu, Wang Lin bertanya mengenai planet kristal kultivasi. Karena kalau kalian ingat guys, untuk menembus batasan Cirem, dia membutuhkan yang namanya objek legendaris. Dan benda itu merupakan alat kontrol yang sangat kuat yang dimiliki oleh aliansi kultivasi yang luar biasa. Saking kuatnya, mereka bisa mengendalikan planet-planet kultivasi yang lain. Tapi walaupun berbahaya, Wang Lin sebenarnya membutuhkan itu guys. Kalau semisal dia pengen keluar dari planet Phoenix, ya untuk jaga-jagalah. Setunan merasakan klan immortal sedang melakukan ritual pemanggilan roh leluhur. Karena terlalu berbahaya, dia pun bergegas pergi sendirian meninggalkan Wang Lin. Di
Di sisi lain, ternyata kemunculan Setunan sudah mengguncang dunia kultivasi. Dengan aura yang begitu besar terlepas bebas ke segala arah, para praktisi di Nana Askendan langsung sadar akan hal itu guys. Sebagai contohnya Chu Yunfei dari Sekte Gyok Surgawi yang berada di timur, dia merasakan kekuatan yang besar, itu menduga kemungkinan sesuatu bahaya bakal muncul nih. Alhasil dia mengajak para sekte lain yang ada di wilayah timur agar bergabung membentuk aliansi. Kita beralih ke klan Immortal yang di wilayah timur juga. Terungkap juga kalau klan Immortal bekerja sama dengan tetua Sima yang berasal dari sekte mayat Yin. Di sini dia membawakan sebuah mayat khusus yang bukan berasal dari planet ini. Rencananya tubuh mayat itu bakal menjadi tubuh baru leluhur klan Immortal. Alhasil semua anggota klan Immortal pun yakin rencana mereka bakal lancar nih. Karena cuma sekte mayat inilah yang bisa membangkitkan tubuh mayat guys. Wah. Tapi tiba-tiba Chu Yunfei dari sekte Gyok Surgawi pun muncul untuk menghentikan rencana busuk itu. Dia sudah tahu rencana ini berhasil, maka planet mereka bakalan hancur. Hasil dia harus berhadapan dengan tetua kelima dari klan Immortal. Pintarnya Chu Yunfei, dia sudah menyiapkan penyerangan ini dengan bekerja sama dengan para sekte lain untuk mengepungnya. Tapi kalian mesti ingat, klan Immortal itu bekerja sama dengan sekte Maya. Alhasil jumlah mereka bisa dibilang seri nih. Yunfei melesat maju menyerang ke arah ritual pemanggilan leluhur. Terciptalah pertempuran besar di sana. Klan Immortal berfokus untuk melindungi tempat pemanggilan leluhur guys, sampai rela mengorbankan para anggotanya. Klan Immortal juga sangat kuat. Mereka menahan serangan Yunfei dan teman-temannya dan memunculkan sebuah pohon reinkarnasi yang sangat besar. Dengan kemunculan pohon itu, auranya langsung memancar ke segala penjuru planet. Tentu, merasakan kemunculan pohon tersebut, Chu Yunfei memutuskan untuk mundur duluan karena risikonya bakal sangat besar guys. Para tetua segera menyuruh seluruh klan untuk berkonsentrasi lagi, melindungi dan mentransferkan kekuatan mereka ke pohon reinkarnasi. Dan tidak lama dari itu, tetua Sima pun muncul menghadap tetua tersebut. Dia menagih janji kepadanya untuk menyerahkan tato leluhur. Jadi guys, Mimi jelasin dikit. Sekte mayat Yin membantu mereka karena dijanjikan sebuah warisan kuno, yaitu tato sang leluhur. Nah, tato leluhur ini memiliki kekuatan penghancur yang sangat besar. Alhasil, tanpa pikir panjang, si tetua memberikan sebuah batu Gyok Surgawi yang berisikan tato itu. Tapi belum selesai guys. Di penjuru wilayah lain, muncul juga pohon reinkarnasi yang berhasil mereka bangkitkan. Cuma di wilayah utara, pohon itu langsung dihancurkan oleh ketua Zhu Quezi. Wah, kira-kira perperangan ini bakal segera berakhir atau tidak nih? Beberapa wilayah sudah didominasi oleh klan Immortal dan mereka sudah berhasil membangkitkan pohon reinkarnasi, yang dimana pohon reinkarnasi digunakan buat membangkitkan leluhur mereka nanti. Kalau sampai leluhurnya bangkit, maka kita nggak perlu banyak omong lagi, pasti seluruh tempat area di sini bakal dikuasai guys. Dan Wang Ling bersama gurunya Setunan tidak akan tinggal diam. 一笔一笔记着。 Keren juga ya, akhirnya kita mengetahui latar belakang Setunan yang ternyata seseorang penguasa negara Phoenix generasi kedua. Udah tua banget berarti aslinya nih. So, maka dari itu kita tunggu lagi untuk spoiler berikutnya guys ya. Hehe. Seru bukan? Seru dong. Komen dong di bawah, lanjut komen banyak-banyak biar Mimin update-nya semakin cepat. Ya, satu hal yang pasti cuma di sini, KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya.
Oke kalau gitu, see you guys.